Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Yudila dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dari Fakultas Syariah dengan NIM 1813030016. Ini adalah sebagai tugas pengganti UTS Hukum HAM. Saya akan menyampaikan materi tentang lembaga-lembaga pelindungan HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, ada yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, landasan hukum. Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di samping kewenangan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Selanjutnya itu tujuan Komnas HAM. Di dalam pasal 75 Undang-Undang tentang HAM disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, alat kelengkapan lembaga Komnas HAM terdiri atas sidang paripurna dan subkomisi. Sidang paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM yang terdiri atas seluruh anggota Komnas HAM. Sidang paripurna menetapkan tata tertib, program kerja, dan mekanisme Komnas HAM. Subkomisi pada periode keanggotaan 2017 sampai 2022, Subkomisi Komnas HAM terdiri atas Subkomisi Pemajuan HAM yang terdiri atas fungsi pengkajian dan penelitian dan fungsi penyuluhan. Yang kedua, Subkomisi Penegakan HAM yang terdiri atas fungsi pemantauan, penyelidikan, dan fungsi mediasi. Materi yang kedua yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat dengan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban sebagaimana diatur dalam perlindungan dan hak-hak lain kepada korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebar di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Tugas perlindungan yang harus dilakukan oleh LPSK terhadap korban kejahatan ini adalah berdasarkan pada ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Yang kedua, menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan korban untuk perlindungan. Yang ketiga,
memberikan keputusan pemberian perlindungan korban kejahatan dalam pasal yang sama, yaitu pasal 29 dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa keputusan LPSK terkait permohonan yang telah diajukan korban harus diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Kedua, hak, kewajiban korban dan saksi. Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang berbeda makna, tapi tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dapat dikatakan keduanya sebagai dua sisi mata uang. Dalam hal ini, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh saksi sama dengan hak yang dimiliki oleh korban, yaitu menurut pasal 5 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Materi yang ketiga yaitu Komisi Perlindungan Anak. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan sebagian integral dari pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, serta aman dan sentosa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003. Lembaga ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan anak Indonesia. Selanjutnya, peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat dengan KPAI. Fungsi KPAI berbeda dengan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau KPP dan Perlindungan Anak PA. KPAI adalah lembaga negara, sifatnya independen, menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh penyelenggara negara. Namun, KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal dan non-pemerintahan lainnya. Namun, sebagai sebuah lembaga pengawasan, penyeimbang, dan penyanding penyelenggaraan perlindungan anak, KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsi terkait dengan masalah anak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.